servernya mengalami out of memory. Apa nge-share kerjaanku Lanjutannya, ngapain aja kenapa? kayak bikin report. Kenapa mengalami out of memory gitu? Nggak pernah. Karena tiba-tiba ada yang nanya gitu. Jadi bisa dijelasin dulu ya, kenapa latar belakang kenapa kelas ini tuh ada? Gitu bisa dijelasin Mas Alif? Oke. Latar belakang kelas ini diadakan adalah yang pertama, beberapa saat yang lalu teman-teman tuh tiba-tiba ada yang nanya ke aku, Liv, minta contoh report yang bener dong. Loh, buat apa coba? Perasaan aku juga nggak pernah kok nge-share kerjaanku ngapain aja kayak bikin report ke siapapun itu juga nggak pernah. Kok tiba-tiba ada yang nanya kayak gitu? Ternyata dia mau proses grooming. Nah, proses grooming ini dia membutuhkan proposal. Nah, proposal yang baik dan benar itu bisa nyontoh report yang aku buat. Itu info dari Pak Tirta. Oke. Terus setelah report itu aku bantu buat satu orang ini, ternyata next ada yang minta lagi. Seterusnya kayak gitu. Aku ya sebenarnya capek sih kalau dimintain kayak gitu terus ya. Jadi ya udah kita langsung bikin kelas aja kayak gini biar kita clearin semua masalah-masalah yang kayak gitu. Mungkin kedepannya nanti dari anggota tim di sini kan ada kebanyakan PM, tech lead. Mungkin nanti bisa memberikan sharing knowledge lah ya ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin kita mulai aja. Ya, untuk judulnya teknik membuat report yang efektif agar kita sendiri nggak pusing, stres, ataupun malah bikin frustasi berkepanjangan. Ayo kita mulai. Next, untuk pokok bahasan yang mau kita bahas hari ini, yang pertama jenis-jenis dokumen desain 5, yang kedua tujuan penulisan report, yang ketiga kriteria report itu seperti apa, lalu ada metodenya yang namanya metode Maito Pyramid, yang kelima penerapan Maito Pyramid itu seperti apa, yang keenam penjelasan kaidah 5W1H, lalu penerapannya seperti apa, penjelasan 5 of Whys dan penerapannya seperti apa, lalu yang terakhir nanti ada studi kasus. Oke, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita perlu tahu dulu dokumen-dokumen desain 5 itu seperti apa. Maksudnya yang ada dan diakui desain 5 saat ini itu seperti apa. Desain 5 itu dibagi menjadi dua jenis. Maksudnya jenis berdasarkan penyimpanan dan tingkatan. Kalau berdasarkan penyimpanan itu ada 3, principal, record, dan ad hoc. Lalu berdasarkan jenis tingkatannya ada 3 jenis, strategis, operasional, dan teknikal. Bedanya apa Mas? Principal ini digunakan, untuk kategori penyimpanan ini digunakan untuk kita yang selama ini mungkin bingung ya, mau nyimpen dokumen itu di Google Drive kita itu kayak gimana? Kan kita satu tim itu pasti banyak dokumen yang aneh-aneh ya. Ada yang SOP, panduan, terus record, terus gambar-gambar. Itu kan kayak agak bingung ya kalau mau klasifikasi ini tuh kayak gimana. Nah, dengan adanya 3 jenis dokumen ini, kita bisa mengklasifikasikan dokumen-dokumen yang masih semerawut tadi bisa dijadiin satu dan diposisikan seperti ini. Jadi contohnya ada dokumen prinsipal. Dokumen prinsipal itu contohnya kebijakan, manual, panduan, SOP yang mana itu keluar dari persetujuan manajemen. Lalu yang kedua dokumen record. Dokumen record itu adalah lampiran dari dokumen panduan atau dokumen prinsipal. Yang terakhir ada dokumen ad hoc. Dokumen ad hoc itu adalah evidence-nya dari record yang ada. Oke, Pak Anas. Oke, untuk tujuan pembuatan report ini sendiri, yang pertama adalah melatih pola pikir kita agar lebih terstruktur. Loh, kenapa demikian? Contohnya gini, kita nggak mungkin kan melakukan sesuatu, misal ada masalah nih, ada insiden, kalau di OPSEC itu contohnya kalau misal ada serangan DDoS, masa kita harus restart server langsung, nggak kita cek dulu masalahnya apa? Nah ya kayak gitu malah di Pak Tirta yang ada malahan. Nah makanya itu kita dengan membuat report ini melatih pola pikir kita agar terus-terusan
untuk berpikir secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan untuk tim. Dengan report yang kita buat, untuk nextnya kita bisa membantu teman-teman atau diskusi tim agar lebih lebih efisien. Contohnya, ketika ada permasalahan di suatu tim, dengan report yang udah kita buat sebelumnya, kita bisa bikin decision kedepannya itu mau ngapain. Seperti itu. Yang selanjutnya, dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya report yang sudah kita buat, itu bisa membantu untuk pengambilan keputusan tim, terus untuk perkembangan kedepannya itu kayak gimana, seperti itu. Yang keempat, bentuk pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita tuliskan itu pasti kedepannya akan dipertanggungjawabkan. Jadi sangat dianjurkan untuk menulis sebuah report yang terstruktur agar pembacanya itu cepat paham. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam menulis laporan. Ini yang paling penting karena selama ini kalau kita buat report itu pasti bakal muncul banyak pertanyaan. Kenapa kok masalah ini masih terjadi? Kenapa itu kok? Nah, dengan membuat report yang jelas dan ringkas itu kita bisa mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelahnya. Contohnya diskusi yang nggak selesai-selesai, habis bikin report malah banyak meeting yang nggak jelas, seperti itu. Oke, membuat report itu juga bukan hanya catatan ya teman-teman. Jadi, tapi bagaimana cara kita ngomong kalau ini loh kerjaan saya selama ini yang sudah saya tuliskan, yang sudah saya curahkan. Oke. Seperti itu. Oke. Lalu kriteria report yang efektif itu yang seperti apa? Yang pertama, jelas dan ringkas. Loh, udah jelas, ngapain harus ringkas juga? Gini, kita bukan sedang menulis novel ya kalau kita buat laporan. Yang penting pembaca itu bisa paham dan gak perlu pelit-pelit. Yang kedua, objektif dan faktual. Apa yang kita tuliskan sesuai dengan poin apa yang mau kita jelaskan, dan jangan sekali-sekali menambahkan atau mengurangkan informasi yang seharusnya intinya jangan menambah atau mengurangi informasi yang sudah pasti. Terus yang ketiga, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Membuat kesimpulan dan rekomendasi. Terus yang keempat, terstruktur itu tadi. Terus yang terakhir, mudah dipahami pembaca. Dengan kriteria report yang harus dipenuhi ini, itu ada metode-metodenya. Yang pertama, untuk poin nomor 1 sampai nomor 3 itu bisa menggunakan kaidah 5W, 1H, dan 5 of Whys. Untuk selengkapnya nanti mungkin dibantu menjelaskan oleh Mbak Anes. Lalu yang kedua, untuk laporan yang terstruktur dan mudah dipahami pembaca, itu kita dapat menggunakan metode Mind to Pyramid dengan menggunakan metode menambahkan number list. Dan ini referensi dari Pak Tirta, jadi kita harus sampaikan di sini juga. Oke, ini tadi ya teman-teman ya. Kita menulis laporan itu bukan menulis sebuah cerita atau karangan panjang kayak gitu, tapi kita menuliskan inti-intinya aja. Gak perlu nulis panjang lebar tapi gak bisa dipahami orang yang membaca. Oke, kita mulai bahas dari struktur report yang tadi. Untuk menjawab struktur report yang terstruktur, itu kita bisa menggunakan metode Mind to Pyramid. Kenapa demikian? Karena metode Mind to Pyramid ini tujuannya adalah untuk informasi disampaikan agar bisa tersampaikan secara jelas, terstruktur dan mudah dipahami pembaca. Untuk strukturnya adalah yang pertama kita mulai dari kesimpulan terlebih dahulu, lalu yang kedua kita mulai menjelaskan apa yang kita sudah sampaikan di kesimpulan tadi, dan yang terakhir kita beri lampiran atau bukti apa yang sudah kita tuliskan tadi.
Contohnya adalah seperti ini, coba Mbak Nes yang setelahnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mulai langsung bahas masalahnya apa. Implementasi WAF pada landing page Savima ternyata berhasil meningkatkan keamanan sekaligus menjaga performa situs tetap optimal. Oh, ternyata yang mau kita bahas, pokok bahasan kita hari ini adalah implementasi WAF itu ternyata langsung berjalan lancar karena apa? Nah, untuk karena apanya, itu kita tuliskan di bagian detail aktivitas. Mulai dari urutan pertama kita divisi OPSEC itu ngapain, sampai setelah pemasangan divisi OPSEC memantau rutin keamanan kinerja website untuk memastikan perlindungan tetap optimal. Untuk evidence ini adalah lampiran atau bukti kalau di aktivitas dan kesimpulan itu kita sudah melakukan. Oke, seperti itu. Udah. Mbak Nes? Oke. Oh ya, saya mau izin menambahkan ya untuk ulang lagi. Untuk di bagian kesimpulan ini karena cuma satu poin ya, jadi dituliskannya bentuk narasi. Tapi kalau misalnya ada beberapa poin, itu bisa kita tuliskan menggunakan number list tadi. Jadi nggak harus yang kayak narasi panjang gitu loh. Jadi memudahkan pembacanya gitu. Kesimpulan itu apa aja poin-poinnya kayak gitu. Oke, boleh di next lagi. Ya berikutnya 5W1H. Teman-teman pasti udah familiar. 5W1H itu untuk apa sih kegunaannya? Kalau di report ini kita menggunakan 5W1H ini untuk menggali informasi secara lebih mendalam dengan menanyakan pertanyaan yaitu what, who, where, when, why, dan how. Jadi apa aja sih yang mau kita tanyain? Yaitu tadi misalnya apa yang terjadi, apa yang harus dilaporkan, kegiatan ini terkait apa gitu kan. Siapa penanggung jawabnya, siapa PIC-nya. Lalu ada where, di mana kegiatan ini terjadi, terus di mana hasil dokumentasinya. Lalu ada when, kapan kegiatannya terjadi dan kapan perlu dievaluasi. Lalu why kenapa, mengapa kegiatan ini penting untuk dilaporkan, mengapa pendekatannya harus dipilih. Lalu how, bagaimana kegiatan ini harus dilaksanakan. Boleh lanjut Mas Ali? Belum, oh udah, okay, sorry. Kemudian ada 5 of ways, ini lanjutan dari 5W1H. Dari 5 of way ini kita menganalisis sebab akibat dari permasalahan yang terjadi gitu kan. Kita menggali dengan menanyakan why selama 5 kali sampai akar masalahnya ditemukan. Itu nggak harus 5 gitu ya. Misalnya 3 kita udah menemukan akar masalah, itu nggak apa-apa. Apa sih tujuan dari 5 of ways ini? Yang pertama untuk mengidentifikasi akar permasalahannya. Lalu yang kedua untuk menyusun solusi berkelanjutan dari permasalahannya tadi. Oke, sekarang kita bisa ke artikelnya Mas Alip. Contohnya. Ke bawah lagi. Nah, ini adalah contoh incident report. Incident report ini mencakup dari 5W1H dan juga 5 of ways. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya menjelaskan mana aja sih 5W1H yang ada di artikel ini. Ada yang mau bantu? Mungkin? Oke. Kita bahas bareng-bareng aja ya. Jadi apa yang terjadi di incident report ini? Ke atas sedikit Mas Ali. Yang pertama, aplikasi Siakatlet down. Itu adalah dari sisi apa gitu ya. Lalu kedua, kapan insidennya terjadi? Di sini tertuliskan keterangan waktunya 11 Februari 2025, pukul 11.54. Oke, itu udah masuk. Lalu kemudian, who, siapa yang bertanggung jawab untuk insiden ini? Itu dituliskan ada Made dari divisi OPSEC. Lalu, kenapa insiden ini terjadi gitu kan? Insidennya terjadi karena web Siakatlet ini mengalami out of memory. Itu ada di poin masalah. Lalu how, bagaimana penyelesaian dari insiden report itu dijelaskan di poin yang paling bawah. Ke bawah lagi. Nah, itu ada penyelesaiannya juga. Bagaimana sih penyelesaian dari insiden itu? Dijelaskan divisi offset melakukan restart web service-nya, lalu kemudian mengaktifkan queue di Adlink dan di Siakatlet. Nah, ini tuh udah mencakup 5W
1H. Nah, lalu untuk yang 5 of ways, di sini juga kita bisa menggali kan, kenapa insidennya terjadi gitu kan. Tadi udah dijelasin di atas, ke atas lagi Mas. Kenapa insiden terjadi? Karena web servernya mengalami out of memory gitu kan. Lanjutannya, kenapa mengalami out of memory gitu kan? Karena udah mencapai beban 100% di bagian hasil pengecekan. Untuk yang 5 of ways ini nggak harus dituliskan secara tersirat gitu ya. Bisa di beberapa poin poin laporannya. Jadi kita bisa gali itu di situ. Lalu kenapa sampai mencapai 100%? Karena belum ke bawah, ada lagi Bang? Bawah lagi. Karena belum menerapkan queue untuk queue itu untuk agar prosesnya lebih berjalan dan nggak berjalan di web service kayak gitu. Itu aja. Next, lanjut. Detailnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Mungkin kalau saya tadi kecepatan bisa dibaca dulu dari artikel tadi itu mana aja sih pendukungnya 5W 1H ya. Oke, baik, lanjut untuk yang 5 of ways. Nah, ini penjelasannya untuk artikel yang tadi. Setelah itu apa ya? Iya. Oke, cukup, baru lanjut. Ya, ini adalah gambaran kesimpulan ya. Laporan terstruktur itu yang kayak gimana sih? Tadi udah disampaikan Mas Alip kan. Kita pakai metode main to pyramid. Kita mulai dari kesimpulan. Lanjut ada argumen yang mendukung kesimpulan yang kita tulis. Kemudian ada evidence. Evidence itu bukti kerja yang udah kita lakukan. Nah, di bagian argumen kita bisa melengkapinya dengan 5W1H. Kemudian lebih dalam lagi untuk menyelami akar masalahnya dengan 5 of ways. Lalu dari keseluruhannya kita menggunakan number list. Oke. Untuk contoh lengkapnya kita bisa lihat. Nah, di laporan ini itu udah menerapkan main to pyramid, 5W1H, 5 of ways dan juga number listnya. Teman-teman bisa lihat dulu. Pelan-pelan aja. Kenapa? Apa ya? Coba. Ke bawain lagi. Oke. Mas Alip ada tambahan mungkin? Oh, udah sih. Kita lanjut ini aja. Udah. Oke. Nanti untuk artikelnya ini ada di Adlink, teman-teman bisa baca lagi lebih lanjut. Oke, next. Oke. Oke, sekarang kita ke ini ya, kita bentuk dulu 3 tim. Jadi teman-teman yang masih belum lengkap tempat duduknya boleh merapat. Oke, boleh. Next. Oke, teman-teman. Untuk studi kasusnya adalah analisis efektivitas penggunaan aplikasi Jira. Jadi di sini teman-teman diminta untuk membuat report sesuai dengan struktur yang sudah kami jelaskan tadi. Untuk batas pengumpulannya adalah 10 menit lagi. 10 menit lagi. Jadi kita jelasin lagi. Dulu sebentar. Ya enggak. Kita jelasin dulu untuk masalah seperti apa. Enggak. Bercanda. Oke. Jadi di sini adalah studi kasusnya PT Bisa Ngoding adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia solusi perangkat lunak untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Dalam upaya mendukung pengelolaan proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, perusahaan telah mengimplementasikan aplikasi Jira sebagai alat utama untuk mencatatkan task, bugs, dan alur kerja tim. Namun, belakangan ini manajemen mendapati adanya penurunan signifikan dalam keterlibatan tim produk dalam pembaruan task di Jira. Kayaknya kesini ada deh saya Selanjutnya, beberapa anggota tim produk tidak konsisten dalam memperbarui status dan detail pekerjaan, yang mengakibatkan kurangnya transparansi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi manajemen dalam pemantauan kinerja dan permasalahan yang mungkin timbul dalam sebuah tim. Situasi ini memicu keraguan mengenai efektivitas penggunaan Jira dalam mendukung pengelolaan proyek yang efisien. Posisikan diri Anda sebagai product manager dan Anda diminta oleh pihak manajemen untuk melakukan evaluasi mendalam terkait penggunaan aplikasi Jira di tim Anda dan berikan laporan yang mencakup analisis masalah, faktor penyebab, serta rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi silakan bisa mengunduh template laporan yang ada di Adlink. Kalau belum join Adlink bisa join dulu, ada di proses ya tadi linknya.